Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar depan, ceria. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, dan luar biasa. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi, Selamat pagi hai muridku semua. pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, buah semangat, tanpa ceria, luar biasa. Melalui lagu tadi anak-anak, guru rasa anak-anak bersemangat untuk belajar. Lalu ibu guru harap duduk dengan tenang, semua menghadap ke depan supaya ketika ibu guru menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, anak-anak bisa dapat mengerti. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi kita, ibu guru mengajak kita semua untuk berdoa. Di sini siapa bisa berdoa anak-anak? Saya Ibu, Nama kamu siapa? aku sholat Ibu. Sudah siap, Brad? Halo, mari kita mulai dari dulu sebelum mendengarkan pelajaran hari ini. Kalau kita berdoa untuk agama dan kita masih Berdoa mulai. Selesai. Salam Pak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak di sini siapa yang jadi ketua kelas? Nama kamu siapa? Jumlah kelas 3 seluruhnya berapa? 10. Lalu laki-laki berapa? 10.000. Perempuan? 10.000. Mereka hadir semua atau tidak? Ada Ibu. Ya, boleh hadir. Yuk bersemangat untuk perasaan kita pada pagi hari ini. Maka kelas 3 hadir semua dengan 100%. Nah, ibu guru mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, terima kasih anak-anak. Tempo konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, anak-anak semua siap untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ibu guru mengajak kita semua untuk mengamati udara dalam beberapa hari ini. Siapa yang sudah mengamati udara dalam beberapa hari ini? Saya Ibu. Mengamati cuaca pada apa? Ada udara.
Ibu guru membawakan tema 5 cuaca dan subtema 3 adalah pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari melalui penanyanan video pada PowerPoint peserta didik dapat mengidentifikasikan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Dan 2, peserta didik dapat menguraikan proses siklus air melalui diskusi dan penugasan sesuai dengan pungutannya. Ya anak-anak, ibu guru mengajak anak-anak semua untuk mengamati video yang ibu guru tampilkan ke PowerPoint. Ibu guru harap semua mengamati agar setelah mengamati ada pertanyaan-pertanyaan yang ibu guru berikan kepada anak-anak. Ya, inilah video. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke EMN 17. Sebelum mulai, sama-sama kita subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Teman-teman sudah siap semua? Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu tentang dari mana asal air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air, dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih tinggi, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian, titik-titik embun ini berkumpul dan membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar, dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi.
Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan terpampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Oke? Nah, kalian sudah paham kan tentang proses terjadinya hujan? Ya, materinya sudah selesai. Video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anak-anak sudah menikmati video yang Ibu tayangkan? Kalau sudah menikmati video yang Ibu tayangkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bertanya kepada anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut. Siapa tahu dari mana datangnya air hujan? Dari mana? Berarti satu dari langit. Dua, kemana perginya air hujan setelah turun ke bumi? Ketiga, apa yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi? Kenapa? Jangan membuang sampah sembarangan. Anak-anak sudah tahu bahwa apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi banjir. Buang sampah tempatnya. Kalau sampai ke rumah, buang sampahnya pada tempatnya. Dibuang, jangan dibuang sampah ke rumah itu karena nanti terjadi banjir. Siapa bisa membaca pengertian siklus air hujan? Siapa? Nama kamu siapa? Ya, Winda baca, silakan baca. Pengertian siklus air hujan. Siklus air adalah gerakan sirkulasi. Akan terbentuknya air di planet bumi dalam sirkulasi perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap kemudian kembali lagi bumi. Itulah yang dinamakan dengan pengertian siklus air hujan. Siapa bisa baca bagaimana proses siklus air di bumi? Siapa? Nama kamu siapa? Ya, Rizky silakan membaca. Siklus air
setiap gerakannya tidak boleh terlewat jika hal tersebut terjadi maka air tidak dapat terbentuk dan kembali lagi ke bumi. Nah, berikut adalah proses siklus air. terkait dengan teman membaca bagaimana proses siklus air di bumi. Siklus air itu terdapat ada berapa bagian anak-anak? 3. Satu itu apa anak-anak? Evaporasi. Satu evaporasi. Dua. Siapa bisa jawab? Dua. Apa? Kondensasi. Kondensasi. Dan 3. Apa itu? Berarti anak-anak tadi mengikuti video durasa, anak-anak bisa mengerti yang tadi ibu tayangkan video. Ini bu guru bertanya lagi, apa itu evaporasi? Siapa bisa jawab anak-anak? Saya, Ibu. Nama kamu siapa? Satu, Ibu. Apa itu evaporasi? Terjadi perubahan air dari awalnya cair menjadi bentuk gas. Ya. Kemudian apa itu kondensasi? Siapa bisa jawab? Nama kamu siapa? Rizky, apa itu kondensasi? Proses yang mengubah air dari bentuk menjadi gas dan cair. Jadi tepuk tangan. Terima kasih Rizky sudah mengerti apa yang ibu menjelaskan tadi di video belajar tadi. Nah, ya anak-anak, dari hujan deras terdapat beberapa bagi kehidupan manusia, baik pengaruh baik atau pengaruh buruk. Baik. Dampak positif dari hujan yaitu dapat memenuhi kebutuhan air bagi makhluk hidup. Sedangkan dampak negatif dari hujan yaitu dapat menyebabkan banjir. Penanganan banjir diperlukan untuk meminimalkan kerugian masyarakat akibat bencana banjir. Salah satu tindakannya yaitu mengamati sumber terjadinya banjir atau tergenang. Nah, itu yang dinamakan dengan yang baik. Dampak negatif, cara hujan yang tinggi dapat memicu longsor tanah khususnya di daerah pegunungan atau lereng yang curam. Ini dapat menyebabkan kerugian harta, benda dan bahkan mengancam nyawa. Air hujan yang mengalir dapat menyebabkan erosi tanah, merusak lapisan tanah yang subur dan mempercepat proses kondensasi lainnya. Ya, di Buano sini anak-anak air susah kesini. Susah. Dampak positif bagi masyarakat Buano itu karena kalau air hujan, dia merasa bahagia karena air itu susah. Lalu seterusnya hujan turun berarti terjadinya apa? Banjir. Contoh seperti yang ada patung dia di Namaola. Guru bagikan tugas LKPD atau kerja kelompok buat anak-anak, tapi ibu akan bertanya lagi kepada ibu kalian.
Siklus air terbagi atas berapa tadi? 3. Apa itu? Evaporasi, 2 kondensasi, dan 3. Dari mana datangnya hujan? Dari langit. Nah, ibu guru akan membagikan ke 3 kelompok, kita akan bagi kelompok. Kelas 3 berjumlah ada 20 siswa. Ibu guru bagikan 4 berarti terdapat 5 kelompok. Lalu ibu guru membagikan LKPD. LKPD ini anak-anak berisi kerja berdasarkan video yang tadi dan ibu guru menjelaskan tadi. Nah, ini mulai dari kelompok 1. Nah, anak-anak kerja dengan tenang.
Udah tuh, mana?
bagi kegiatan Tuhan anak-anak sudah berkata dulu Sudah ada Ibu. sudah bisa tampil ke depan mempresentasikan tugas anak-anak. Sudah Ibu. Siapa yang bisa maju ke depan? Siapa yang sudah bisa maju ke depan? Kelompok mana yang bisa tampil ke muka? Ini kelompok berapa? Satu Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membaca hasil kami. Kelompok membacakan hasil kelompok 1. Pengumuman regulasi dalam proses pengumuman ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Bentuk dua, kondensasi adalah suatu
yang menguap air dari bentuk gas menjadi cair. Anak-anak, dari pembahasan dari kelompok 1 siapa ada tanggapan ada pertanyaan buat kelompok 1? Nama siapa? Al-Fatih Sombalati. Ya, dia bertanya kepada kelompok 1, lalu kelompok 1 siap untuk menjawab. Nah, silakan Fatur. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 untuk menjelaskan tentang evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan bumi terjadi perubahan air dari bentuk gas Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Lalu kelompok 1 dulu. Siapa lagi bisa tampil ke depan? Dari beberapa kelompok, ada yang kelompok siapa bisa tampil? Dari kelompok berapa? Bapak Ibu, Ya, silakan. Terima kasih kepada guru dan teman-teman atas Terima kasih kepada guru dan teman-teman atas kesempatannya untuk yang diberi kepada kami untuk membacakan hasil kami. Ya, mulai kelompok 1 untuk membacakan hasil kelompok. 1 terdapat nomor 2, 2 terdapat nomor 3, 3 terdapat nomor 1. Satu, penguapan evaporasi dalam proses penguapan terjadilah perubahan dari bentuknya. Awalnya cair menjadi bentuk gas. 2, kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk air. Teman-teman dari kelompok 3, 4, dan 5 ada tanggapan dari kelompok kelompok 3, 4, 5 untuk kelompok 2. Ada tidak? Berarti aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3. Lalu guru memberikan kesempatan buat siapa lagi untuk maju mempresentasi hasil kelompoknya. Siapa? Dari kelompok berapa ini? 3. Yang maju. Terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membaca hasil kami. Ya. Ketua kelompok membacakan hasil kelompoknya. 1 terdapat nomor 2, 2 terdapat pada nomor 3, 3 terdapat pada nomor 1. Evaporasi dalam proses penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk gas dari bentuk yang awalnya cair menjadi gas. Ya, beri aplaus kepada kelompok 3. Siapa lagi yang mau maju mempresentasikan tugas? Kelompok berapa? Ya, buat aplaus kepada kelompok.
Terima kasih kepada ibu dan teman-teman atas kesempatan yang diberi untuk kami membaca hasil. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman atas kesempatan yang diberi untuk kami untuk membaca hasil kami. Ya, beri aplaus kepada kelompok keempat. Ya, kelompok 5. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membaca hasil kami. 1 tetapan nomor 2, 2 tetapan nomor 3, 3 tetapan nomor 1. 1 pertama proses penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. 2. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Air adalah membentuk awan apabila terkena angin. Terdapat begitu banyak pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Memberi aplaus kepada kelompok 5. Karena dari hasil kerja kelompok tadi juga apa kalau kita sudah mengerti tentang apa yang ibu guru jelaskan tadi dengan ibu guru menanyakan video tadi, ternyata anak-anak sudah paham dan mengerti. Sekarang ibu guru itu ibu mengevaluasikan, kembali evaluasi buat anak-anak.
Anak-anak, dari tadi kami evaluasi, anak-anak sudah kerja apa belum? Sudah, Ibu. Semua? Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Ibu akan mengumpul hasil kerja evaluasi dari anak-anak. Ya, anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah bisa mengerti apa yang ibu menjelaskan dan saya yang video tadi dirasa anak-anak sudah mengerti. Maka sekarang sebelum ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan menanyakan anak-anak terkait dengan materi kita yang tadi akan ibu jelaskan dengan video tadi. Ya, anak-anak siklus air terdapat ada berapa bagian? 3. Satu apa anak-anak? Kolaborasi. Yang dua? Organisasi. Yang tiga? Apa itu evaporasi? Terjadi perubahan air jadi awalnya cair menjadi gas. Apa itu kondensasi? Proses yang menguapkan dari menjadi Tentang nutrisi. Ibu rasa anak-anak sudah dapat mengerti. Lalu kita akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ibu mengajak kita untuk menyanyikan lagu Daerah Maluku.
adalah lagu Waktu Hujan Sore-Sore. Ibu ajak mereka, ajak anak-anak untuk berdiri lalu kita menyanyikan lagu daerah. Ya anak-anak, puasa hari ini cukup materi kita pada jam ini. Sebelum kita pulang, ibu ada beberapa hal yang ibu berikan kepada anak-anak ketika pulang ke rumah. Ketika anak-anak pulang dari kelas ke rumah dengan baku dasar
atau ini dengan orang tua atau teman harus memberi salam. Kemudian ketika sampai di rumah harus memberi salam kepada Orang tua. ibu atau ayah. Kemudian memberi salam. Yang mungkin itu saja pelajaran kita bulan ini. Lalu kedua ini buku mengajak kita untuk mengakhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Ya, siapa bisa berdoa? Nah, majulah berdoa. Udah siap kan? Teman, doa kita masih berdoa mulai. Selesai. Sampai dulu. Selamat siang. Nah, terima kasih. Ibu mempersilahkan anak-anak untuk pulang, lalu sampai di rumah habis buka pakaian sekolah, istirahat, lalu tidur. Ya, mulai dari kelompok 1. Ibu. Terima kasih. Tangan